as'aluka min khairi hadhihi suq wa khairi ma fiha wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha. Allahumma inni a'udzu bika an usiba fiha yaminan fajiran aw safqatan khasirah. Allahumma ya Allah, inni sungguhlah aku as'aluka, aku mohon padamu min khairi hadhihi suq, sebagian dari kebaikan keberkahan pasar ini, wa khairi ma fiha, dan keberkahan apapun yang ada di dalam pasar ini, wa a'udzu bika min syarriha, saya berlindung denganmu ya Allah dari sisi jeleknya pasar ini, wa syarri ma fiha, dan jeleknya apapun yang ada di dalam pasar ini. Allahumma inni a'udzubika an usiba fiha yaminan. Ya Allah, sungguh aku berlindung denganmu, jangan sampai aku melakukan fiha, di dalam pasar ini, yaminan fajiron, sumpah palsu, untuk meyakinkan pembeli, sumpah tiba goro. Lek jujur enggak badi, pengen badi dadak goro. Ya apa carane jujur tapi badi. Au safqatan, atau transaksi khosiratan yang merugi. Nah, lek pengen nang mburi nang dalan kono pisan. Metu senengane mundur-mundur kula apa. Aneh. Mburi ini tak kena dilungui mana. Izal kan. Itu dongane masuk pasar. Bismillah. Ya Allah, saya mohon padamu kebaikan pasar ini, kebaikan apapun yang ada di dalamnya, berlindung padamu dari kejelekan pasar ini, kejelekan apapun yang ada di dalamnya. Ya Allah, yang lindungi aku jangan sampai melakukan transaksi yang merugi atau untung, tapi dengan cara sumpah palsu. Ini permanuan ini perlu ngapane ini itu. Jadi oleh rezeki yo halal, yo badi. Lu halal tapi rapatek badi. Badi tapi rapatek halal. Carane sing penting halal senajan sugih. Amin. Karena adalah Kanjeng Nabi itu idza dakhala Ramadan atlaqa kull asir. Nabi itu kalau masuk bulan Ramadan, maka Nabi membebaskan setiap tawanan. Kalau sekarang karena corona dibebaskan. Tapi repot juga. Supaya enggak kena corona, tahanan dibebaskan. Tapi yang membuat kerumunan, misalnya Jumatan, pas aparate kereng akan ditangkap, dipenjara. Gantian. Sing mlebu gantian. Padahal sing jahat ditokne cek enggak kena corona. Sing takmir dilebokne ben kena corona. Iya ngono iku. Kemeng. Nabi kalau masuk Ramadan membebaskan setiap tawanan, wa a'taqul asail, dan Nabi memberi bersedekah pada siapapun yang meminta. Pokoknya Ramadan Nabi wis loman pol, semua peminta diberi. Rawahu Ibnu Sa'ad. Masyarakat umum itu kalau punya toko panutan di suatu daerah, itu perlu mereka banyak membantu sedekah pada tokoh itu. Nah, tokoh itu karena membawa panji-panji Islam. Kalau kita orang awam sedekah kan nilainya sedekah itu. Tapi kalau yang sedekah itu ketua takmirnya, ketua ranting NU-nya, Rois Suriahnya NU, maka nilainya sedekah plus dakwah plus syiar. Nah, kalau misalnya ketua ranting itu melarat, ketua takmir melarat, khotib melarat,
Pak Mudine melarat. Dia kan nggak bisa mengibarkan syiar Islam. Nah, ada baiknya masyarakat ngaturi opo-opo kepada si tokoh itu. Lah tokoh itu tirulah Kanjeng Nabi, kalau Ramadan banyak memberi. Sehingga mereka yang non muslim atau orang awam punya kesan lah Islam itu api. Nah, jadi kalau bisa sebetulnya itu sedekahnya masyarakat umum kepada fakir miskin, peminta, tapi dilewatkan kiainya gitu loh. Ya. Jadi kiainya bisa meniru Kanjeng Nabi, kalau Ramadan bisa banyak sedekah, buka gratis, buka bersama gratis, nah begitu. Nah kiai ini nggak diparingi, ini nggak bisa berbuat apa-apa. Terus mari ngono pasture malah bisa berbuat apa-apa. Lek Ramadan buka bersama gratis neng kelenteng, buka bersama gratis neng gereja. Apa udah remaja? Ngerti ya? Kanjeng Nabi itu kalau Ramadan melepas tawanan dan memberi kepada siapapun yang meminta. Nah, supaya kiai yang mewarisi Nabi itu bisa melakukan hal yang sama, mohon-mohon masyarakat mengerti. Karena idza ra'al hilal, Nabi itu kalau melihat hilal tanggal 1 Ramadan, tanggal 1 apa, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Kalau tanggal 1 mulai ketara tanggal bulan celirit, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 6. Itu Nabi mengucap, ya Allah, tanggalkan bulan ini kepada kami bil amni, dengan membawa rasa aman. Jadi moga-moga nanti teko Ramadan tanggal 1 akan datang rasa aman. Dongane Nabi ngono tanggal sepisan. Wal imani dan tetap iman. Iman yo aman. Wassalamati wal islam. Selamat yo Islam. Wasakinati wal afiyah. Tenang, enggak panik, enggak resah. Wal afiyati dan selamat, sehat. Warizqil hasan, yang perlu duit lancar. Diwaca ing tiapane, diwaca tanggal 1. Wa taufiqi lima tuhibbu wa tarda rabbuna wa rabbukallah. Wa taufiqi juga supaya Ramadan tanggal baru ini membawa at-taufiq, pertolongan. Lima, melakukan sesuatu hibbu yang panjenengan cintai Allah, wa tarda dan panjenengan ridhoi. Rabbuna wa rabbukallah. Wahai tanggal, wahai bulan, pangeranku, pangeranmu iku padha ae.
pangeranku Gusti Allah, masih pangerane kon ya Gusti Allah. Jadi setiap tanggal datang bulan bagi Nabi enggak ada iki bulan membawa sial, enggak. Diharapkan setiap tanggal baru membawa keamanan, keberkahan dan seterusnya. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam. Kan gitu. Dungane ngono. Was-sakinati wal afiyah warizqil hasan. Was-sakinati wal afiyah warizqil hasan. Wa taufiq lima tuhibbu wa tarda. Rabbuna wa rabbukallah. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam. Terus wal afiyah. Apa? Satu wal afiyah apa? Was-sakinati wal afiyah warizqil hasan. Diwaca Mas. Saben tanggal 1, tanggal 2 maca ngono kuwi. PW tak kon gawe keterangan bahwa lek pasien mati virusnya ikut mati ngono. Terus dikubur nang pemakaman umum ya ora apa-apa. Disolati ya ora apa-apa ngono mesti. Nek aku sing gawe keterangan kan gak sah. Sing tak kon gawe keterangan Pak Dr. Edi. Bismillahirrahmanirrahim. Karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yuhib, ketika melihat sesuatu yang Nabi senang. Apa sukses apa qala Nabi mengucap alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ini penting banget ini. Ben masyarakat dulu enggak ono penolakan jenazah mana? Hilang. Sampe niki manajemen. Manajemen. Belajar ya tentang Google. Makanya bahasa Arab gak lulus nih. Bismillahirrahmanirrahim. Endi mang? Nabi ku lek ro barang sing seneng, sukses atau apalah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihan. Segala puji hanya milik Allah yang dengan kenikmatannya lah, dengan pertolongannya lah, tatimmu bisa sempurna as-shalihatu, semua yang baik-baik. Cita-cita yang baik pun bisa tercapai. Alhamdulillah. Wa idza ra'a ma yakrah, jika Nabi melihat sesuatu yang Nabi enggak suka, qala Nabi berucap, alhamdulillah ala kulli hal. Rabbi a'udzubika min hali
ahlin nar. Rabbi ya Allah Tuhanku, a'udzu aku berlindung bika padamu min hali ahlin nar, berlindung dari keadaan para penghuni neraka. Rawahu Ibnu Majah. Kana idza syaribal ma, adalah ketika Nabi telah minum air, qala mengucap alhamdulillah alladzi saqana azban furatan bi rahmatih wa lam yaj'alu milhan ujajan bi dzunubina. Alhamdulillah yang telah memberi minum kami azban air yang segar, tawar. Furotan, segar banget, tawar banget. Enggak ono rasa kecute blas. Jadi mirip-mirip tanah air gasing. Sini dengan uin aja beda sudah. Kualitas sumbernya beda banget. Furotan tawar banget bi rahmati dengan rahmatnya. Walam yaj'al alhamdulillah Allah tidak jadikan air minum ini milhan kayak garam ujajan asin banget bidzunubina lantaran dosa-dosa kita. Karena adalah idza shalla bin nasil ghadat aqbal alaihim biwajhi. Nabi itu setelah sholat subuh bin nasi ngimami orang-orang, aqbala Nabi menghadap alaihim kepada para jamaah biwajhi dengan wajahnya. Jadi mari ngimami ngadep ning jamaah ini. Dan itu perlu, kenapa? Sambil Nabi melihat, fulan kok enggak jamaah? Nah begitu. Nanti nanya, fulan kemana itu? Sakit Nabi, ayo wis, engkok mari zikiran iki disambangi. Jadi ada ibadah, langsung ada program kemanusiaan. Nabi telaten, ngerawat, ngatekne jamaah ngono kuwi. Nah, kadang-kadang ala imame dudo rada suwe. Kuwi tiru Nabi ngono kuwi. Mari ngimami ndelok-ndelok jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Hal fikum marid, Nabi bertanya setelah sholat, apakah ada orang sakit fikum di antara kamu? A'udhu yang aku akan menjenguknya. Fa in qalu la, jika jamaah menjawab betul enten Nabi sehat sedaya. Qala Nabi bertanya lagi, hal adakah fikum di antara kamu janazatun, ada orang mati? Atba'uha yang aku perlu mengiringnya ngelawat. Fa in qalu la, jika mereka ngucap mboten, qala Nabi bertanya lagi, man ra'a minkum ru'ya, ayo sapa yang tadi malam ngipi minkum di antara kamu, ya quswa, ceritakan mimpi itu alaina kepada kami. Bae ono sing ngipi, kula Nabi ngipi dicakot ulo. Ulone gede apa cilik? Jadi acara setelah sholat subuh, setelah wiritan, santai. Nyambut gawe durung iso, pasar durung buka, macul ya durung pantes. Ya kan? Deres Quran ketika itu durung usum mushaf. Ya diisi ngono kuwi. Kana idza atasa hamidallah. Adalah jika Nabi wahing, maka Nabi bertahmid kepada Allah. Alhamdulillah. Fa yuqalu lahu, kemudian dikatakan kepada Nabi, yarhamukallah. Fa yaqulu, lalu Nabi mengucap lagi, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Yang wahing mengucap apa? Alhamdulillah. Sing krungu ngucap apa? Yarhamakallah. Ganti yang wahim mengucap apa? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Yahdi, semoga memberikan hidayah petunjukkum kepadamu, Allahu Allah. Wa yuslihu, dan semoga Allah memperbaiki balakum, keadaanmu. Karena idza faragha min ta'ami, adalah ketika Nabi selesai makan, qala mengucap, alhamdulillah alladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Ini pernah dikritik oleh suatu aktivis partai.
Katanya enggak ono dalile mari salat ngucap kok mari salat mari mangan ngucap alhamdulillah itu amana wasaqona jarene ka ono dalile. Padahal ya ono tuh. Rawahu Ahmad, hadis riwayat Imam Ahmad. Kana idza marra bil maqabir adalah ketika Nabi melewati makam kuburan ziarah, qala Nabi ngucap assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat was salihina was salihat wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Salam untuk kalian semua wahai seluruh ahli kubur dari golongan orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan, muslim laki-laki, muslim perempuan, orang soleh laki-laki dan perempuan. Dan sungguhlah kami insyaallah lahikun segera menyusul bikum kamu. Jangan khawatir aku mari kene ya arep mati kok Mas. Kami juga akan menyusul. Gelem ra gelem mesti menyusul. Ada yang bertanya, menyusul kan pasti. Ya, mati lu mesti. Tapi kenapa kok insya Allah? Mestinya kalau mati itu pasti, kami pasti menyusulmu. Tapi Nabi membahasakannya, kami insya Allah. Apa matiku enggak mesti? Kok pakai insya Allah? Ada dua jawaban. Satu, mengucap insya Allah itu sunnah. Sekalipun kayak hampir pasti. Mas ayo sholat insya Allah. Mas ayo budal Mas ayo sesuk insya Allah. Nah, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa insya. Jangan kamu sekali-kali mengucap, pasti aku besok akan melakukan itu. Enggak boleh. Kecuali ditambahi kalimat, insya Allah. Terus, wong diajak melakukan yang pasti-pasti itu loh. Itu tetap boleh mengucap insya Allah. Sama dikit muslim temenan para, insya Allah. Tapi insya Allah bukan insya Allah gantung. Emang muslim apa? Insya Allah. Maksudnya, ya bisa Islam, bisa enggak insya Allah. Bukan insya Allah dalam arti menggantung. Jadi beda dengan insya Allahnya orang diundang rapat. Mangke dalu jam 8 atau sholat isya diaturi rapat teng balai RW insya Allah. Beda sama insya Allah yang Jawa. Iku insya Allah rateko. Nah, sama ketika ditanya, you are Muslim? Jawab insya Allah. Itu jangan diniati insya Allah, kaya insya Allah wong diundang rapat. Ya. Betul mana wong diundang genduren. Mangke dalu batu maghrib, kondangan tengene Pak Cito Rahman. Wau kula ningali berkati ingkung setunggal-setunggal. Insya Allah. Insya Allah iya. Foto-foto insya Allah, yang kedua insya Allah pasti datang. Insya Allah semangat soalnya. Insya Allah mesti teko. Nah, insya Allah, you are Muslim, insya Allah, itu litabarruk. Kalau kita memastikan diri Muslim, nggak ragu lagi. Kami nggak akan murtad. Kami nggak akan keluar dari Islam. Lah kok diucap insya Allah? Krono ucapan insya Allah itu diperintah. Ketika ngucap itu kita oleh barokah ngelakoni perintah. Ya, mengucap begitu niatnya tabarruk, bukan niatnya menggantungkan sesuatu. Nah begitu pula wong mesti mati Nabi tapi ngucapnya insya Allah kami akan menyusul. Padahal mesti niatnya tabarruk ngucap insya Allah itu. Niat kedua, mati ini mesti. Tapi kan yang dur mesti dikubur neng kene. Misalnya aku kuburan, aku ziarah neng kene.
insya Allah aku akan menyusul kamu. Menyusulnya mesti, mati ini mesti. Tapi kok ngangge insya Allah? Sebab najan aku mati, durung mesti dikubur neng kene, iso-iso neng Blitar kono. Makanya dikubur neng kene apa enggak, itu ketidakpastian. Perlu diucap pakai insya Allah. Jadi kalau insya Allah ketidakpastian, maksudnya dikubur di mananya. Kalau matinya pasti, insya Allah itu nawaitu tabarruk dengan mengucap insya Allah. Nah, ben ora keliru. Paling repot ditakoni, sama niki iman pora? Insya Allah berarti raiman barang. Insya Allah itu nama itu tabarruk mocone insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena idza nadhara ilal hilal adalah Nabi jika melihat tanggal hilal, qala Nabi mengucap, Allah maj'aluhu hilala yumnin wa rushdin. Ya Allah jadikan ini hilal yang membawa keberkahan, wa rushdin hilal yang membawa kebaikan. Amantu billah alladzi khalaqaka. Aku iman kepada Allah yang telah menciptakan kamu, wahai hilal. Fa'atalaka, kemudian Allah menyempurnakan engkau, membuatmu normal, i'tidal. Tabarakallah ahsanul khaliqin. Maha suci Allah, sebaik-baik pencipta. Kana idza wadda'a rajulan akhadha biyadihi fala yada'aha hatta yakuna ar-rajul huwa alladhi yata'ayyadahu. Nabi itu jika melepas kepergian seseorang, wong pamit monggo sugeng tindak dilepas kepergiannya. Akhadha, Nabi memegangi biadihi tangannya. Fala yada'uha, Nabi tidak segera melepas tangan itu, tidak segera meninggalkannya, hatta yakuna rajul, hingga si laki-laki itulah huwaladhiya ta'yatahu, yang berinisiatif melepas tangannya. Jadi Nabi itu kalau melepas orang tindak, monggo sugeng tindak. Jadi wong iki lego, dia sendiri yang melepasnya. Lah ndak, dalam. Menggatang dan ngaliana. Rawa meriwayatkan hadis ini An-Nasa'i, Imam An-Nasa'i. Kana la yuhaddits hadisan illa tabassama. Karena adalah Kanjeng Nabi beliau hadis tidak menceritakan hadisan suatu hadis illa melainkan tabassama, sambil Nabi tersenyum. Dawuhi karo mesem. Rawahu Ahmad, hadis riwayat Imam Ahmad. Kana la yaqumu min majlis illa qala, adalah Nabi tidak beranjak berdiri meninggalkan suatu majlis, melainkan mesti Nabi ngucap subhanakallahumma, ditambah Rabbi di sini, wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruk wa atubu. Hampir sama-sama redaksinya kaca titik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruk wa atubu ilaik. Maneh subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maneh subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini pula meninggalkan majelis. Wa qala, terus Nabi dawuh, la yaquluhunna ahadun, tidaklah seorang mengucap kalimat-kalimat itu haitsu, ketika yaqumu dia berdiri, min majlisi, meninggalkan majelisnya, illa melainkan ghufira lahu, diampuni baginya, ma dosa-dosa, kana minhu,
yang terjadi dari orang itu fi dzalikal majlis, di dalam majlis itu. Kana yanamu awwalal lail wa yuhyi akhirah. Iki sing urung-urung kuat melek bengi ku halal barang ngangge model Nabi ae. Sore jam-jam 8 jam 9 wis sak turu. Engko sak durunge subuh wis iso tangi. Aja ngguaya turu jam 3 subuh jam 15. Karena ana sapa nabi iku yana musare awal laili, di awal malam, wa yuhyi, dan nabi bangun menghidupkan akhirahu, akhir malam menjelang subuh. Rawa meriwayatkan hadis sapa Ibnu Majah. Harful lam, hadis diawali dengan huruf lam. Iling nemu teh. Iki tetep luwih ndek kok. Iya luwih ndek iki. Masya Allah cek enake. Ngaji, kumpul konco, ngombe teh. Soalnya aku cedek. La an ya'khudha ahadukum hablah. Sungguh andai seorang dari kamu ambil seutas talinya. Summa yaghdu ilal jabal, lalu pergi ke hutan, ke gunung. Cari kayu, cari rumput. Gelem nyambut gawe, meskipun soro. Ya kan? Tapi nyambut gawe sing dipangan ya duwike dhewe, belanjane bojo kok keringete dhewe. Wah, jos iku Mas. Fayati bi huzmati hatab. Lalu dia datang pulang dengan membawa seikat kayu. Fayabi'aha, lalu dia menjual ikatan kayu itu. Dengan menjual, enggak ngemis dia. Fayakuffullah, sehingga Allah mencegah, menjaga pihak dengan menjual seikat kayu itu, wajahnya. Apa artinya? Orang ngemis itu randuwe rai. Kalau dia dengan mandiri dodol suket, dodol kayu, akhirnya enggak ngemis, berarti dia menjaga harga dirinya. Maksudnya Nabi menjaga wajahnya itu enggak sampai ngemis. Sungguh kamu meskipun soro-soro Mas, neng sawah ngarit, golek damen, golek kayu, atau apalah, pokoknya mandiri, dijual, mencukupi dirinya, keluarganya tanpa meminta, sehingga sebagai muslim terhormat. Khairun, itu lebih baik lahu baginya, min an yas'alan nas, daripada minta pada orang lain. A'tauhu au mana'u, baik mereka memberi dia atau mereka tidak memberinya. Enggak apik. Ngemis itu enggak apik. Yang mau nikah mulai sekarang sudah harus berpikir nanti kira-kira mandiri di bidang apa. Dan nyuwun sewu, ojo nuruti seneng. Halal barang bawasan ini kudu ngerti. Mau enggak mau harus mandiri. Ya. Jadi kira-kira memilih pekerjaan apa itu yang pekerjaan yang realistis. Ojo angan-angan. Jadi realistis kena dipangan anak bojo. Ngopeni ayam, oke lah sampean duwe papan piro. Papanku cilik Mas nang kutho, enggak iso. Oke lah ngingu jangkrik ae. Kalau misalnya atau ngingu manuk parkit karena papane sempit gitu loh. Misalnya ngingu doro itu sekedar untuk seneng-seneng atau layak apa enggak itu nggih belanjani anak bojo. Kalau enggak layak nggih belanjani anak bojo, jangan jadikan itu sebagai pekerjaan lalu mau pene. Pekerjaan mau tinggali mentati doro, mentati manu. Sakno anak bojomu. Kecuali kalau memang sudah dapat peluang dan sampean bisa berhitung. Sakwulan manak 100. Tak dol 70. Regane per siji misale 20.000.
Saulan iso oleh dhewe sakmene. Monggo aja. Saulan kok baju ping papat. Tapi karuan. Enggak. Enggak. Artinya harus berpikir realistis. Bahwa sama nanti akan ngopeni anak bojo. Jadi harus berpikir keras apa yang harus kami lakukan. Syukur-syukur dalam waktu enggak sampai setahun sudah punya pilihan. Kalau cocok niki bah. Saat niki kalau enggak ada modal 20 juta, 10 juta. Ya tak? Nah terus nanti kami orang tua itu berperan bantu-bantu. Butuh apa? Nggih, damel nyewa tokone samenten. Oke, tapi sing tenanan. Nah begitu. Dan harus tanggung jawab. Ojo kadung dibantu modal sampai 10 juta, 15 juta, 20 juta. Ngledek ditinggal. Sampeyan punya adik akeh. Enggak mungkin si bapak itu hanya memperhatikan satu anak tok, mesti mikir adik-adik juga. Dan adik-adik juga tahu, Mas Mien dimodali 20, 30, aku kok ora. Nah, gitu. Jadi kudu realistis dan bertanggung jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa Nabi menanamkan kemandirian. Timbang ngemis Mas, ngunggar nganggur, jolak njaluk, termasuk njaluk morotu wong ngisi-ngisini. Mending sampean mandiri, wis tak ngarit. Ya, tapi yang ngarit modern. Kula butuh motor bak. Paling ini enten kontor gane namung 12 juta. Kayak apa? Kula niki angsal order ngopeni sapi, pembesaran sapi 50 sapi. Nanti kami dapat bagian sekian persen. Kalau 1 tahun kami jual, kami akan dapat sekian. Tenanan lek, nggih. Wis dimodali pisan tukone kolbak, nggih golek damen nanti. Karuan. Kena dirasakno. Paribasane ngono kuwi. Atau full tawakal. Tapi kalau full tawakal ya full berjuang. Akhirnya Allah menggerakkan hati orang untuk memikirkan dia, membantu dia. Wis ngimami masjid diopeni, jamaah diopeni, TPQ diopeni. Isuk mulang anak-anake, mari ngono salat duha. Mari ngono mulang MI, najan bayaran saulan 300.000. Nggo zuhur ngimami, mari zuhur mulang-mulang takrib. Asar, mari ngimami asar terus mulang TPQ, ngimami maghrib. Mari ngono maca Yasin ta apa. Ngimami Isya, mari Isya terus mulang-mulang jurumiyah. Full berjuang pisan wis. Soal itunya pasrahne ning Gusti Allah, ikhtiare sekedare. Cara mulang MI saulan oleh bayaran 300.000, minimal kena tukone beras ya. Kena tukone beras 20 kilo regane sekitar 250.000. Sing 50.000 cekel tuku gereh. Minimal wis iso mangan dengan bermodal 300.000. Nawa itu tajrid lek ngene iku. Tetapi wong Gusti Allah iku enggak sare. Perlu hae ono kawulane ngopeni agamane ngene iku. Pilihanmu mana wis. Mancing. Sing apik maneh dia yo kenceng tanggung jawab dunyane nyambut gawe tenanan. Tapi ya sik mikir agamane. Ya tapi yo arang-arang itu model Abu Bakar ngene. Model Umar bin Khattab, model Mbah Hasyim As'ari. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن محمد رسول لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk jalur nasab Blitar Lamongan, Mbah Ye Mustamar, Mbah Haba itu sunnatullah dan bisa jadi kudu ditiru anak tutune. Tetap berjuang dan mandiri. Suke melarat apa jari pangeran. Mbah Haba berjuang mulang MI ngedekne MI tapi tetap ngopeni tambah. Enggak menggantungkan pada orang lain. Perkara wong liya siji loro maringi enggak masalah. Di Blitar Mbah Kung mulang-mulang ngaji ning omah, mulang kitab ning omah, kadang khotbah ning masjid, tetap nggarap sawah. Jadi yang perlu diketahui anak cucu dan itu sunnatullah walan tajida li sunnatillahi tabdila. Barokahnya di situ. Berjuang dan tetap nyambut gawe tetap enggak lali berjuang. Kok misalnya ada anak cucu mulai menyimpang dari jalur itu, kita khawatir barokah dipundhut karo pangeran. Nyambut gawe mulang enggak gelem, ngimami enggak gelem, khotbah ra gelem. Iku terus akhirnya uripe gak patek barokah. Yang bayang ora karo-karo. Gitu. Tapi yo enggak seneng Mbah Blitar, Mbah Lamongan berjuang, wiritan, mulang, gak nyambut gawe belas, akhirnya menggantungkan pada orang lain juga gak boleh. Sak didik-didik embu didik ya tetap nyambut gawe. Nah, ono minduan dengan saya di Blitar itu, ketemu Mas Anis, itu putune Mbah Ridwan, gak usah tak sebut. Kan dulur-dulur mulang titik-titik ngumpeni langgar sing karo nyambut gawe. Iku ana salah siji ku sing kabeh-kabeh kok mulang. Aku tak nyambut gawe. Terus ngedekne PT. Dadi kontraktor sugih. Miliaran udah. Nah, moro-moro enggak sengaja Mas Anis Kediri iku ketemu dia naik bis. Terus cerita, wah, aku mari cedot Anis. Anis ponakane berarti, ponakan mindoan. Enten apa ade? Kuwi karepku kan rapot karo dulur-dulur, kabeh mulang kitab. Karepku nyambut gawe, daya-daya ngedekne PT apa Seven sugih dadi pemborong bangun dalan ndi. Aku tas kapusan 400. Dan itu cara Allah mengembalikan dia balik ke jalur mbahmu. Nyambut gawe tapi tetap berjuang. Mbuh bantu pondok sak wulan 500.000 tapi atau mulang langsung. Itu di situ. Jadi dan saya hampir yakin bahwa itu untuk jalur garis keturunan Blitar maupun Lamongan, itu sudah jadi sunnatullah. Kok ono anak putu nyambut gawe tok ninggal agama, korat karit. Tapi ngopeni agama melulu enggak nyambut gawe ya gak oleh. Mbah-mbah gak ngono kuwi. Bismillahirrahmanirrahim. La ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar au
la yusallitannallahu alaikum syirarakum fa yad'u khiyarukum fala yustajabu lahum. Sungguh kalian pilih. Pilihan pertama, tegak kamu benar-benar amar ma'ruf nahi mungkar, atau kalau tidak, enggak ada pengajian, enggak ada rutinan. Terus kiyaine ninggal ngene-ngene iki padha nyambut kae, ninggal amar ma'ruf nahi mungkar, atau Allah akan memberikan penguasa sultan alaikum atas kalian semua syirarakum, orang-orang yang jelek jahat di antara kamu. Dilalah oleh penguasa, oleh gubernur, oleh presiden, oleh menteri, oleh wali kota yo welek pisan gara-gara tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Fayad'u khiyarukum, lalu orang-orang yang terbaik yang paling soleh kongkon donga, ya Allah, bebaskan kami dari penindasan ini, kedoliman ini. Fayad'u berdoa khiyarukum, orang terbaik di antara kamu. Pret ora dijabahi. Wong berdoa tanpa mau menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Fala yustajabu lahum, lalu tidak diijabahi mereka itu. Perlu usaha batin yo ndonga, zahir ya tetap jalan. Kenapa kalau enggak amar ma'ruf kok dapat penguasa yang enggak baik? Wong kekuasaan atau sultan itu kan ibaratnya cermin masyarakatnya. Masyarakatnya merah, ya dapat sultan merah. Masyarakatnya hijau, dapat pemimpin yang hijau, apalagi pakai proses demokrasi. Sehingga sebetulnya peran kiai ulama itu memperbaiki keadaan masyarakat, tidak sholat, tidak jujur, tidak macam-macam api. Kalau masyarakat itu secara umum api, berwawasan api, bercita-cita api, punya visi misi yang api dan paham itu, ketika ada gawe politik, suksesi atau apa, maka mereka yang baik-baik itu juga akan memilih calon yang baik. Akhirnya yang terpilih juga yang baik. Dan supaya masyarakat jadi baik, itu lewat gerakan amar ma'ruf nahi mungkar. Pengajian jalan, tahlilan jalan, manakiban jalan, khataman Quran jalan. Masyarakat itu jadi santri. Bismillahirrahmanirrahim. La'anallahu akilar riba wa muwakkilahu wa syahidaihi wa katibahu hum fihi sawa. La'ana melaknati Allah akilar riba, orang yang makan riba, wa muwakkilahu, orang yang memberi makan dengan makanan riba, menyuguhkan kepada tamu, kepada orang lain dari hasil riba. Wa syahidaihi, dan Allah melaknati saksinya juga. Ada transaksi riba, saksi ini juga ikut dilaknati. Wa katibahu, dan juru tulisnya, sekretarisnya. Hum, kata Nabi, mereka itu semua yang makan, yang menyuguhkan, saksinya, penulisnya, fi dalam hal haramnya riba, dalam hal dilaknat karena riba, sawaun, sama saja. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Lallahu, sungguh Allah itu afrahu, lebih bergembira, bitaubati taib, dengan taubatnya orang yang mau bertaubat. Allah lebih bergembira minadh-dham'anil warid, daripada orang yang kehausan al-warid, menemukan air. Le ono kawulane tobat, Gusti Allah suweneng. Le tak goleki nang ndi aku ning saiki balik kene. Aku seneng tenan. Dadi ono kawulane balik meneh nang pangeran tobat insaf. Pirang-pirang tahun golekne masjid ra tau ono. Digolekne pengajian ra tau ono. Ono iku ning ngene splendid. Splendid zaman iku. Jenenge pasar Senggol lek bengi. Panggene nolap-nolap itu mbiyen. Sebelum akhirnya ditempati itu.
Saiki dadi pasar manuk itu. Biyen ngono. Pasar manuk, Pak. Iwak barang. Biyen ya pasar manuk, Pak. Manuk iki tuku, manuk saiki dituku. Kuali deh. Dilalah setelah sekian tahun mungkin kena problem atau apa, balik sholat, balik ngaji, balik ngelakoni amal sholat. Lek ono kawula ngene Gusti Allah marem tenan. Marem ngungkuli wong ngelak, polis arep mati dadak nemu banyu. Masyaallah urip tenan aku. Wa minal aqimil walid, dan lebih bergembira daripada orang mandul yang akhirnya berhasil punya anak. Masya Allah, rabi 30 tahun ramana-mana. Kok ramana-mana? Ya dilalah oleh obat, oleh ini. Akhirnya, sing lanang umur swidak, sing wedok umur 48, duwe anak. Buk, Masya Allah, senengi pol. Duwe anak tahun ngarep, duwe anak mana itu? Ya, wong mandul tapi akhirnya duwe anak. Mbah Blitar iku ono karomahe. Dan enggak salah jenenge Mbah Syafi'i. Jadi di antara 9 bersaudara apa ya apa, yang Mbah Yute Abah iki jenenge Mbah Abdul Ghani. Terus ono maneh dulure jenenge Mbah Syafi'i. Jadi sing teko Banten diutus ning Blitar iku jenenge Mbah Syafi'i. Makamene Masjid Jamek Blitar. Mbah Syafi'i ku duwe anak jenenge Mbah Abu Hasan. Mbah Abu Hasan duwe anak wakeh, di antara anak akeh jenenge ana sing Mbah Syafi'i maneh. Nah, rabi sowe randang-dang duwe anak pas panen klopo, ngongkon wong ngunduh klopo. Diunduh dadak ana klopo sita sing gabuk. Gak ana isi, gak isine. Ning ngarepe bunyai lho. Nyindir bunyai. Klopo apa gapok tuwak dibanting klopo. Nah, bunyai ya tersinggung pernah. Akhirnya tirakat suwe gitu. Mbuh maca wiritan apa bunyai. Kan nyindir mungkin dibuat itu apa? Wayuh atau mungkin dipek. Jadi susah punya. Wiritan dawa akhirnya terus duwe anak 8 tapi melahirkan golongan Mbah Zaid. Mbah Zaid karo bapak berarti Pak Lek. Terus Mbah Zaid duwe anak Pak Yah Halim yang sekarang mengasuh Pondok Dawuan sing ono SMK-ne Islam iku. Mbah Halim bin Mbah Zaid bin Mbah Syafi'i. Garwane Mbah Syafi'i sing ngono iku. Tirakat iku penting. Wa minadh-dhallil wajid, dan kalau ada orang tobat Gusti Allah senenge ngungkuli orang yang kesasar, al-wajid menemukan jalan. Ning alas Purwo Mas, muter-muter 10 jam meranemu jalan keluar mati zaman. Pendakian yang Semeru ranemu jalan. Hati. Dadak ana wong ngarit ta apa. Lho, lha apa ning kene? Kula kesasar nggih pun bareng kula. Waduh. Tobat itu benar-benar diridhoi Gusti Allah. Gusti Allah seneng banget. Faman taba ilallahi taubatan nasuha, barang siapa bertaubat kepada Allah, taubatan dengan taubat nasuhan yang benar-benar taubat, ansallahu hafidhaih, maka Allah membuat lupa 2 malaikat yang mencatat amalnya. Raqib, Atid, wa jawarihu, Allah membuat lupa anggota tubuhnya. Karena anggota tubuh tangan nanti akan jadi saksi. Iki mbiyen mripate tau nyawang gendakane. Takoni ning dina kiamat. Kon mbiyen tau jak nyawang gendaan? Mboten Gusti, supi kula. Asalkan gelem tobat.
Wa biqa'al ardi kullaha, dan Allah membuat lupa semua perjajahan bumi, tanah-tanah di mana-mana yang sejatinya menjadi saksi bisu atas kemaksiatannya. Besok nang akhirat kon biyen jare mudi biyen tau gendaan ning kene. Jare tanah iku, mboten Gusti, mboten. Lali kula. Polahe wis tobat. Dibuat lupa khotoyahu, kesalahan-kesalahannya, wa dzunubahu, dan dosa-dosanya. Wis muga iso nglakoni. Murid-murid santri utamanya anak-anak patokane ku mau apa? Tetep agama ya, tapi ya tetep belajar mandiri. Al-Fatihah. Iya kan amat ya kan Sudah